Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PAUD IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma Romaya Syurfa Munif dalam materi terakhir di pembelajaran matematika dan sains pada anak usia dini. Hari ini sebelum kita memulai untuk pembahasan mengenai RPPH, kita diharapkan memahami dulu mengenai silabus. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus harus disusun secara sistematis dan berisi komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target kompetensi dasar. Untuk isi silabus biasanya ada salah satunya adalah perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Untuk perencanaan harian itu dibagi menjadi dua, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian klasikal dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian kelompok pengaman. Di dalam PAUD, karena PAUD termasuk pendidikan yang paling awal, kita mengenal adanya jaringan tema. Untuk jaringan tema sendiri ini sama dengan anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di sini dibagi per semesternya, ada semester 1 dan semester 2. Untuk jaringan temanya sendiri atau untuk temanya sendiri itu disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Maunya sekolah itu seperti apa? Disesuaikan dengan rencana, visi dan misi dari sekolah. Untuk info mengenai pengembangan KD jaringan tema bisa Anda pelajari dan unduh di Google dengan kata kunci Permendikbud 14 tahun 2014. Jadi ini sudah mengacu pada kurikulum 2013. Untuk contoh rencana pelaksanaan program semester Anda bisa lihat pada kolom di samping. Yang pertama kita tuliskan di Word, itu adalah program semester atau prosem atau promes. Kemudian di bagian bawahnya adalah nama RA, bisa ini mengarang ya untuk nama RA-nya karena memang kita hanya pakai sebagai tugas saja. Nama RA-nya juga bisa, misalnya Anda suka nama apa dimasukkan, cita-citanya pengen punya RA sendiri atau pengen punya PAUD sendiri, itu juga diperbolehkan untuk dicatatkan di sini. Setelah nama RA kita masukkan kelompoknya, kemudian tahun pelajarannya. Dalam program semester ada 4 kolom utama. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua adalah KD, kemudian indikator pencapaian perkembangan, dan yang terakhir tema atau subtema dan alokasi waktu. Untuk kolom pengembangan, KD, dan indikator pencapaian perkembangan Anda bisa pelajari, Anda bisa download dan kembangkan sendiri dari Permen nomor 146 tahun 2014. Setelah kolom tema atau subtema dan alokasi waktu, kita masuk ke kolom tema. Temanya kan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Itu misalnya kalau ada 5 kolom ya berarti Anda buat 5 kolom. Untuk bulan dan minggunya itu menyesuaikan dengan temanya, sesuai dengan temanya masing-masing. Untuk kolom setelah tema adalah bulan dan minggu. Misalnya ya, kita masuk di semester Gasal bulan Januari minggu kedua, dan untuk tema yang pertama itu selesai pada bulan Februari minggu ke-1 misalnya, berarti di sini penulisannya adalah bulan Januari sampai Februari minggu kedua sampai minggu ke-1, atau bulan Januari minggu kedua sampai bulan Februari minggu ke-1, seperti itu ya. Dan untuk jumlah minggu biasanya dalam satu semester itu ada 17 minggu. Setelah kolom-kolom ini terisi, kemudian di bagian paling bawah kolom tentunya harus ada pengesahan ya, mengetahui kepala sekolah, nama terang dari kepala sekolah dengan gelar akademiknya. Kemudian di bagian bawah dari nama terang ada NIP atau NIY, nomor induk pegawai atau nomor induk yayasan atau apa istilahnya. Kalau di tempat kita nanti, kalau prosem yang Anda buat nanti NIP atau NIY-nya bisa Anda karang sendiri, nggak apa-apa.
Pada kolom pengesahan itu juga terdapat tanda tangan guru kelas kan, berarti di situ kolom urut dengan mengetahui itu adalah tempat tanggal, misalnya kalau Pati ya Pati, koma tanggal berapa, biasanya di awal tahun pembelajaran. Kemudian guru kelas, setelah guru kelas itu nama terang, itu nama Anda. Didoakan di sini ada gelar akademiknya, ya ini berarti SPD apa kalau PIAUD itu. Dan yang terakhir NIP atau NIY bisa diganti dengan NIM. Untuk selanjutnya adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau disingkat dengan RPPM. Sama seperti di Promes, Anda lihat di kolom sebelahnya, itu yang pertama dituliskan judulnya, yakni rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, kemudian RPPM, setelahnya nama RA, kemudian setelahnya adalah kelompok, semester atau bulan atau minggu, karena minggu ini dibuat per minggu ya, berarti ada 17 lembar RPPM, kemudian ada tema dan subtema. Tapi di sini cukup Anda buat satu saja, disesuaikan dengan RPPH yang mau Anda buat. Setelah subtema kita masuk ke kolom selanjutnya, yakni kolom, di sini ada 5 kolom. Kolom yang pertama adalah pengembangan, kolom yang kedua adalah KD. Nah, ini disesuaikan dengan Permen nomor 146 tahun 2014 tadi. Untuk kolom yang ketiga adalah materi kegiatan. Untuk kolom yang keempat adalah kegiatan. Misalnya, kalau untuk materi kegiatan identitasku, nama dan sebagainya, itu berarti kegiatannya apa? Ya menyebutkan namanya sendiri, atau permainan apa, atau mendongeng apa, menceritakan tentang dirinya sendiri, identitasnya masing-masing lah. Itu bisa dimasukkan di bagian kolom kegiatan. Setelah kolom kegiatan, kalau ada bukunya bisa Anda tuliskan, atau kalau ada sumber belajarnya bisa Anda tuliskan. Misalnya kalau tumbuhan nggak pakai buku tapi ada pakai media, berarti di situ dituliskan, misalnya pakai puzzle atau apa. Setelah kolom-kolom pada RPPM ini terisi, kemudian kita masuk pada bagian pengesahan. Ini kurang nama terang dan gelar akademik itu tadi ya. Contohnya sama dengan apa yang ada di Prosem atau Promes. Bahasan yang terakhir dari perangkat pembelajaran hari ini adalah RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Jenisnya ada 2 tadi, klasikal dan pengaman. Untuk klasikal, contohnya ada di sebelahnya, bisa Anda simak. Dituliskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian atau RPPH, nama RA seperti biasa, kemudian semester atau bulan atau minggu keberapa disesuaikan dengan RPPM-nya. Setelah tema atau subtema disesuaikan dengan sekolahnya, kelompok atau usia disesuaikan dengan anaknya, kemudian hari atau tanggal adalah hari dan tanggal RPPH ini dilaksanakan, dan waktu itu berarti pukul berapa pada hari tersebut RPPH ini direncanakan dilaksanakan. Setelah waktu kita masuk ke KD. Biasanya dalam RPPH klasikal itu satu kegiatan KD-nya bisa bermacam-macam. Anda bisa masukkan KD-KD yang hendak dikembangkan pada RPPH tersebut. Kemudian untuk materi kegiatannya biasanya 1 atau 2 dalam satu kegiatan tersebut. Untuk materi pembiasaan biasanya sudah ada dari sekolah, apakah berdoa sebelum belajar, apakah cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Nah, itu masuk ke dalam materi pembiasaan. Setelah materi pembiasaan ada alat dan bahan. Ini yang dimaksudkan adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk mendukung materi kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu. Setelah alat dan bahan, kita masuk kepada bagian pembukaan. Pembukaan ini biasanya kalau di jenjang SD sampai SMA itu kan ada persepsi. Kalau di sini itu bagaimana cara membangun koneksi anak dengan materi pembelajaran, atau gimana sih anak dengan usia yang masih dini itu bisa terbangun semangat atau termotivasi
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada bagian pembukaan ini Anda bisa membukanya dengan mungkin tepuk, nyanyian atau apa sesuai dengan kreativitas guru. Kemudian di bagian pembukaan ini biasanya materi pembiasaan juga masuk di bagian pembukaan. Untuk bagian inti itu biasanya materi kegiatan utama yang dilakukan di hari itu dituliskan atau rangkaian pembelajarannya dituliskan di bagian inti. Dan yang terakhir penutup, ya kesimpulannya apa untuk hari ini. Untuk teknik penilaiannya pada anak usia dini itu kan biasanya tidak ada soal ya. Untuk soal itu masuknya kalau sudah usia SD ke atas. Maka biasanya teknik penilaiannya dalam bentuk wawancara atau observasi, guru yang mengobservasi atau shadow teacher-nya yang mengobservasi. Misalnya kalau angket anak pada usia dini itu kan juga masih belum bisa kan, karena anak usia dini itu kan masih belum bisa membaca dengan lancar. Kalau di sini misalnya dalam bentuk wawancara, berarti Anda membuat poin-poin yang hendak ditanyakan. Teknik penilaiannya seperti apa? Misalnya kalau jawaban seperti ini, maka nilainya akan jadi seperti ini. Hasil dari wawancaranya itu terekam. Setelah teknik penilaian itu di kolom yang terakhir adalah sama seperti di Prosem dan RPPM, itu pengesahan, yakni mengetahui dan sebagainya. Anda lihat pada Prosem yang paling benar itu. Untuk RPPH yang selanjutnya adalah RPPH pengaman. Beda RPPH pengaman dengan RPPH klasikal itu ada pada bagian intinya. Yakni di bagian intinya di RPPH pengaman itu ada beberapa jenis kegiatan, sedangkan pada RPPH klasikal itu kegiatannya hanya satu saja. Untuk RPPH pengaman ini bentuk lainnya tapi hampir sama kurang lebih ya, cuma saya kasih variasi. Setelah RPPH dan nama RA itu di sini ada semester atau minggu keberapa, tema atau subtema, kelompok atau usia, dan yang terakhir puncak tema. Puncak tema misalnya di sini di Jogja itu ada membuat gaplek kan, di situ kan familiar dengan membuat gaplek. Nah, di puncak temanya ini dituliskan pembuatan gaplek kayak begitu. Nah, itu ada kegiatan-kegiatan dalam membuat gaplek itu misalnya menghitung jumlah gaplek, kemudian mewarnai gaplek, kemudian membuat gaplek sintetis atau gaplek yang beneran gaplek dari tepungnya. Lah, itu berarti inti kegiatannya ada bermacam-macam. Ada kegiatan inti 1, kegiatan inti 2, kegiatan inti 3 dan seterusnya. Di sini juga saya kasih variasi, ada indikator ketercapaian perkembangan yang sudah disesuaikan dengan silabus yang ada di Permen nomor 126 tahun 2014. Teknik penilaiannya di sini yang digunakan misalnya lembar observasi, berarti apa sih poin-poin yang hendak ditampilkan dan dilihat dari anak-anaknya itu yang muncul. Ya begitu, di sini ada di lembar observasi. Anda buat contohnya 1 atau 2 terserah. Dan setelah di teknik penilaian seperti biasa, ya ini ada pengesahan. Contoh yang lain di RPPH tadi yang saya contohkan di klasikal dan pengaman kan masih dalam bentuk kata-kata ya. Ada juga yang menuliskannya dalam bentuk seperti ini, yakni dalam bentuk tabeling. Ada kegiatan pra pembelajaran, transisi ini diisi dengan pembiasaan yang dilaksanakan di dalam sekolah tersebut. Ada pembuka, kegiatan inti 1, kegiatan inti 2, kemudian di antara pengasahan kepala sekolah dan guru kelas, identitas guru kelas itu ada jumlah anak yang seharusnya berangkat, anak yang sakit, anak yang izin, dan anak yang alfa atau tidak berangkat tanpa keterangan. Kemudian di bentuk kolom seperti ini juga diselipkan teknik dan alat penilaiannya. Akan tetapi hanya
secara umum nanti dilampirkan di bagian belakang dari RPPH yang dibuat, entah itu klasikal, entah itu adalah RPPH pengaman. Tadi kalau di teknik penilaiannya adalah wawancara, berarti di sini di lampirannya adalah pedoman wawancara. Kalau misalnya observasi, berarti pedoman penilaian observasi. Sekarang yang terakhir adalah bahasan mengenai tugas UAS-nya. Tadi sudah saya sampaikan, nama sekolahnya Ngarang, nama guru adalah nama kalian, nama kepala sekolah itu bisa saya, bisa siapa saja, NIP dan NIY-nya ya silahkan dikarang, atau untuk yang kalian itu NIM kalian juga boleh dicantumkan. Nanti set yang dikirim adalah yang pertama adalah cover, yang kedua adalah print out dari Permendikbud tahun 2014 nomor 146, kemudian prosem RPPM 1 lembar saja merujuk pada RPPH-nya, kemudian RPPH-nya juga 1 pertemuan saja merujuk pada RPPM-nya. Materinya bebas, yang penting tidak sama dengan yang lain, silahkan berkoordinasi. Misalnya dalam satu tema, meskipun temanya yang sama kan kegiatannya bisa berbeda-beda. Kemudian poin 1 sampai 5 Anda staples jadi 1 atau Anda klip jadi 1. Yang penting itu jadi 1, poin 1 sampai 5 tidak terlepas. Kumpulkan di meja saya, untuk tanggalnya nanti akan saya sampaikan setelah saya mempelajari isi dari pemberitahuan UAS-nya. Kemudian jika rumahnya jauh, kalau rumah saya kan jauh Bu, saya Blora, saya Semarang, saya Pekalongan, atau yang hanya untuk memberikan tugasnya itu agak kesulitan, Anda bisa meminta tolong kepada Komting atau teman yang berdomisili di Kudus. Tugas ini selain dikirimkan dalam bentuk print out, juga dikirimkan dalam bentuk PDF. TV Class, selain tugas UAS ini, saya minta juga dikumpulkan portofolio dari tugas kalian, yakni yang kemarin kalau tidak salah ketika saya menyampaikan, selain tugas UAS-nya yang dikumpulkan adalah tugas individu kalian masing-masing atau portofolio kalian. Kalau saya tidak salah ingat, itu saya pernah memberikan beberapa tugas, nanti saya cek di Vclass, itu juga dikumpulkan jadi 1, diberikan nama dan NIM. Selamat berkreasi, semoga apa yang kita pelajari bersama di semester 3 ini bermanfaat buat saya ataupun buat Anda pada khususnya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam berkata atau keterlambatan atau apapun itu, kurang lebihnya minta maaf. Saya tutup dan saya cukupkan perkuliahan pembelajaran matematika dan sains pada anak usia dini sekarang atau pada video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.